Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kami kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktikum analisis dan perancangan perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas modul 6, yaitu struktur software modeling, di mana interaction diagram atau sequence diagram. Nah, seperti biasa, proyek kami judulnya Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru. Nah, di sini kelompoknya masih sama ya, yaitu Puji Sudaryanto selaku ketua dengan NIM 165, lalu ada saya, Rifki Pratama Junior 157, kemudian ada Rindu Tegar 159, kemudian ada Umbu 160, dan ada Irfan Asendra 162. Sebelum ke sequence diagram, kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu, di mana sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan fungsi dari sistem. Namun, dilihat dari level yang berbeda. Bila use case adalah diagram yang menjelaskan fungsi dari perangkat lunak yang dibuat. Jika usaha maka sequence akan menjelaskan fungsi itu dari hierarki di bawahnya. Karena alasan inilah, satu use case harus digambarkan dengan tepat fungsi detailnya oleh satu diagram sequence. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Dalam UML, objek pada diagram sequence digambarkan dengan segi 4 yang berisi nama dari objek yang digarisbawahi. Pada objek terdapat 3 cara untuk menamainya, yaitu nama objek dan kelas, serta nama kelas. Nah, contohnya di sini itu adalah BRI. BRI itu nama objek. Nah, BRI itu kan sama dengan bank. Nah, BRI di sini adalah nama objek dan bank itu adalah kelas. Kemudian dipisah jadi bank, maka bank itu adalah nama kelas. Dalam sequence diagram, setiap objek hanya memiliki garis yang digambarkan garis putus-putus ke bawah. Pesan antar objek digambarkan dengan anak panah dari objek yang mengirimkan pesan ke objek yang menerima pesan. Contoh dunia nyatanya, kita mengetahui sebuah mesin cuci. Salah satu fungsinya adalah mencuci pakaian. Nah, fungsi mencuci pakaian tersebut adalah fungsi dari objek di level paling atas. Bila mesin cuci kita telah lebih lanjut, mesin cuci tersebut memiliki objek-objek penyusunnya. Misalnya dinamo, saklar, saluran air, masuk, saluran air keluar, dan lain sebagainya. Nah, fungsi mencuci pakaian adalah bentuk kerjasama objek-objek penyusun mesin pencuci tersebut hingga akhirnya terciptalah pakaian yang bersih dan dari noda. Dalam konsep berbasis objek, objek memiliki fungsi atau behavior dan objek juga memiliki hierarki. Maka fungsi tersebut dapat diturunkan ke hierarkinya masing-masing atau komposisi. Objek juga punya turunan, di mana turunannya memiliki fungsi yang sama dengan objek tersebut, namun memiliki keunikan daripada keturunan yang lain atau pewarisan. Nah, selanjutnya ada tujuan sequence diagram akan dijelaskan oleh Saudara Irfan. Untuk Irfan, dipersilakan. Di sini ada tujuan sequence diagram. Berikut ini tujuan dari sequence diagram adalah yang pertama, menghubungkan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Yang kedua, merupakan diagram yang paling relevan untuk menguraikan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Yang ketiga ada analisa dan desain, yaitu memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Yang keempat ada menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Lalu yang kelima ada sequence diagram,
Ini dipakai untuk menjelaskan dan memodelkan use case. Yang ketujuh yaitu berfungsi untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, function, ataupun prosedur. Yang terakhir adalah berfungsi untuk memodelkan logika dari service. Kemudian yang ketiga ada simbol atau komponen sequence diagram. Adapun simbol atau komponen sequence diagram sebagai berikut. Yang pertama ada simbol seperti orang, yaitu aktor namanya, mempresentasikan entitas yang berada di luar sistem dan berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada garis putus-putus, lifeline, menghubungkan objek selama sequence message dikirim atau diterima dan aktivasinya. Kemudian yang ketiga ada simbol general, merepresentasikan entitas tunggal dalam sequence diagram. Lalu yang keempat ada boundary. Simbol boundary berupa tepi dari sistem seperti user interface atau suatu alat yang berinteraksi dengan sistem yang lain. Lalu ada control, elemen mengatur aliran dari informasi untuk sebuah skenario. Objek ini umumnya mengatur perilaku bisnis. Lalu ada simbol entitas, elemen yang bertanggung jawab menyimpan data atau informasi. Ini dapat berupa bins atau model objek. Ada simbol aktivasi, suatu titik di mana sebuah objek mulai berpartisipasi dalam sebuah sequence yang menunjukkan kapan sebuah objek mengirim atau menerima objek. Simbol message berfungsi untuk komunikasi antar objek yang menggambarkan aksi yang akan dilakukan. Lalu ada message entry, berfungsi untuk menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Selanjutnya ada simbol message to self, yaitu simbol ini menggambarkan pesan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Dan yang terakhir message return, menggambarkan hasil dari pengiriman message dan digambarkan dengan arah dari kanan ke kiri. Nah, sekarang sequence diagram dari Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru akan dijelaskan oleh Rindu. Untuk Rindu, silakan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Yang pertama ada dua aktor, yaitu admin dan siswa. Untuk siswa, message yang pertama yaitu pilih pendaftaran. Kemudian si pendaftaran tersebut akan mengembalikan yaitu isi username dan password. Nah, selanjutnya siswa mengakses login dengan username dan password yang telah tadi diisikan pada pendaftaran. Kemudian setelah login, maka siswa bisa memilih data siswa untuk isi biodata siswa tersebut. Kemudian setelah itu, siswa memilih tes jika akan melaksanakan tes. Jika dipilih tes, maka siswa diarahkan ke jadwal tes. Selanjutnya, jadwal tes mengembalikan sebuah pemberitahuan pada siswa, yaitu berupa pemberitahuan jadwal tes yang akan dilakukan oleh siswa. Kemudian, hasil dari tes tersebut akan mengarah ke pengumuman. Selanjutnya, pengumuman mengembalikan lagi nilai tersebut kepada siswa dengan pemberitahuan pengumuman kelulusan. Nah, untuk selanjutnya, jika siswa memilih jalur nilai, maka siswa akan memasukkan nilai-nilai yang telah ditentukan oleh sistem. Kemudian setelah itu, nilai tersebut dicocokkan apakah lulus atau tidak dan akan mengarah ke pengumuman.
Nah, hasil dari pengumuman tersebut dikembalikan lagi kepada siswa dalam bentuk pemberitahuan pengumuman. Untuk admin, yang pertama login admin. Untuk mengakses semua data, bisa berupa data siswa ataupun selanjutnya itu bisa menginputkan jadwal tes yang nanti akan dilaksanakan oleh siswa. Nah, itu sequence diagram dari sistem informasi penerimaan peserta didik baru. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Umbu. Silakan. Berdasarkan gambar di atas, ada sequence diagram yang berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem yang mencakup keseluruhan penerimaan siswa baru. Yang kedua, aktor yang melakukan kegiatan, yaitu siswa dan admin. Yang ketiga, ada message yang bisa dilakukan oleh siswa. Yaitu memilih form pendaftaran, mengisikan username dan password baru. Login dengan username dan password yang sudah diisikan. Selanjutnya mengisi data siswa untuk memilih tes jika akan ujian. Memilih jalur nilai jika ingin masuk dengan menggunakan nilai. Mendapatkan jadwal tes dan mendapatkan pengumuman kelulusan untuk kedua jalur. Yang keempat, ada message yang bisa dilakukan admin. Itu mengecek data siswa, menginputkan jadwal tes dan pengumuman. Nah, untuk Irfan, silakan membaca tabel kontribusi. Itu kontribusi pada kelompok 7 yaitu yang pertama ada Puji Sudaryanto sebagai ketua kelompok, yaitu mencari simbol sequence diagram. Lalu yang kedua ada Rifki Pratama Junior, anggota. Kontribusi tersebut yaitu yang pertama bab 1 dan membuat laporan. Lalu yang ketiga ada Rindu Tegar Sejawati, sebagai anggota yaitu membuat kontribusi, yaitu membuat sequence diagram. Yang keempat ada Umur Ronald Ngababa, itu kontribusi yaitu bantu-bantu. Dan yang terakhir Irfan Asendra dengan saya sendiri yaitu kontribusi yaitu tujuan sequence diagram. Terima kasih. Nah, itu sequence diagram dari sistem informasi penerimaan peserta didik baru. Nah, jadi kesimpulannya, sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Kami kelompok 7 pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.